Semakin asli, semakin banyak makanan atau pangan yang Anda makan tadi, Bapak sekalian, yang tidak banyak mengalami pengolahan, apalagi langsung Anda kupas, semakin bagus. Ya, maka di depan tadi saya minta Bu Dokter Dea nyiapin kayak begituan tuh. Ya. Perintah Al-Quran tentang makanan ini apa? Toyib, baik. Ya, itu perintahnya. Baik itu apa? Ya, baik itu gini prinsipnya. Semakin asli dia, semakin alami dia, semakin bagus untuk Anda. Itu aja. Contohnya begini ya. Saya contohkan dengan sebuah slide. Nah ini. Ini pisang. Ini pisang apa nih? Pisang raja. Pisang raja kan nggak digoreng. Anggaplah ini pisang batu atau pisang uli lah misalkan. Pisang apa, kepok. Kalau di sini mungkin kepok. Coba lihat antara di atas sama di bawah. Yang di atas ketika masih asli dia, belum diapa-apain, kalorinya untuk 100 gram ya, itu 89 kalori saja. Nggak banyak-banyak amat sebenarnya. Tapi ketika sudah digoreng, berubah menjadi hampir 252. Ya, bayangin kalau orang misal lihat kebiasaan orang zaman dulu sama zaman sekarang beda, Bu. Bapak ibu kita biasanya kalau dulu makan pisangnya rebus, tehnya tawar. Iya kan? Sekarang semua pengen manis karena hidup sudah begitu pahit buat sebagian orang. Ya, akhirnya apa? Yang terjadi, pisangnya digoreng, bahkan waktu digoreng pun tepungnya pun dikasih gula pasir lagi supaya manis, betul? Habis makan pisang atau lagi makan pisang, dia dikasih minuman, teh manis lagi. Ya kan? Akhirnya apa? Tubuhnya meraung-raung, meronta-ronta, ya, atau mungkin dia capek gitu loh. Sebenarnya muncullah masalah-masalah keseimbangan, contohnya begitu. Ya, tempe misalkan, tempe ini sehat. Ya, salah satu makanan, kalau boleh saya katakan ini makanan terbaiknya negeri kita ini, tempe ini. Ya, bahkan Anda, ya kalau yang Islam tidak mengenal vegetarian ya, tapi menurut orang-orang yang tidak mau makan protein hewan, ya tempe itu sudah mencukupi, kata mereka, ya mencukupi protein yang ada pada daging hewan. Kalau saya sih enggak, karena Nabi makan daging, Nabi kita makan daging, jadi Islam tidak mengenal vegetarian. Jadi makanan daging, tiap tahun pun kita harus makan daging, ya kan, kurban. Ya, jadi nggak mungkin Islam itu vegetarian. Ya, seperti itu. Nah, tempe juga sama, ya. Ketika digoreng ya, apalagi ditepungin, kan berubah tuh kalorinya. Betul? Berarti kami harus makan tempe mentah dong? Nggak gitu-gitu juga sih. Ya, kalau mau mentah silakan aja, nggak masalah. Tapi maksud saya, kita sudah mulai harus mulai disiplin dengan makanan, karena banyak sekali penyakit itu bisa kita perbaiki, kita bisa cegah, bahkan kita bisa obati dengan memperbaiki pola makan. Itu kuncinya. Ya, pertanyaannya tinggal mau atau tidak, gitu loh. Ya, mau atau tidak. Nah, itu prinsip pertama. Ya, semakin asli, semakin banyak makanan atau pangan yang Anda makan tadi, Bapak sekalian, yang tidak banyak mengalami pengolahan, apalagi langsung Anda kupas, semakin bagus. Ya, maka di depan tadi saya minta Bu Dokter Dea nyiapin kayak begituan tuh. Ya, rujak. Ya, rujak tuh bagus nggak? Bagus banget. Ya, tapi makan rujaknya kapan? Sebelum Anda makan dulu tuh rujaknya atau buahnya. Jadi buah itu mulai sekarang dimakan sebelum makan. Jangan makan buah setelah makan, karena buah itu bukan buat cuci mulut.
Cuci mulut itu pakai air kalau mau cuci. Ya, seperti itu. Jadi semakin alami dia semakin bagus. Jadi contohnya begini, Bos sekalian. Ini aja nih. Sampel aja. Ini apel. Apel ini, Bapak sekalian, kapan waktu terbaik kita memakan apel? Maka jawabannya saat dipetik langsung dari pohonnya, kalau punya pohon. Ya kan? Kalau punya pohonnya. Kalau nggak punya pohonnya, bagaimana cara kita mengkonsumsi apel? Setelah dipetik, jangan kupas kulitnya. Kenapa? Karena kulit ini pelindungnya. Kalau dia dibuka kulitnya, Allah menciptakan kulit ini untuk mencegah apel ini tidak karatan atau oksidasi bahasa kita. Ya, maka buah-buahan itu sebenarnya aslinya semakin, atau jika buah itu bisa Anda makan sama kulitnya, makanlah sama kulitnya. Kalau bisa, meskipun tidak semua bisa. Contohnya apa? Durian gitu. Ya, sejontor bibirnya. Kayak begini. Jadi berarti kayak apel kayak begini contoh ya. Ini kita belum bahas tentang bagaimana perlakuan terhadap buah-buahan. Loh, ini kita bicara anggaplah ini apel yang benar. Ya, nanti saya kasih tahu caranya membersihkannya. Ketika dibuka kayak begini kan oksidasi dia. Oksidasi itu ya mungkin bahasa kita karatan gitu loh. Elektronnya hilang apa segala macam gitu kan. Makanya buah-buahan kayak begini jika memungkinkan Anda makan sama kulitnya, makan sama kulitnya. Ya, tentunya dengan cara dibersihkan dulu, bukan dengan air. Kalau apel-apel impor kayak begini, pasti akan ada lilin di situ, wax di situ. Ya, diapain? Dikerok. Kalau Anda kerok ini pakai silet atau yang cutter itu keluar dia. Ya, sejatinya buah-buahan kayak begini seratnya itu justru malah letaknya ada di dalam atau ada pada kulit. Ya, pisang juga sama. Cuman kita kan nggak lazim makan kulit pisang. Tapi kulit pisang tuh kalau Anda baca risetnya juga mengandung antioksidan. Tinggi nggak? Tinggi. Bahkan contoh begini, apakah ada buah yang kulitnya tinggi antioksidan? Ada, manggis. Manggis itu kulitnya tinggi banget antioksidannya, tapi kita kan nggak bisa makan karena pahit. Maka dibikinlah pabrik-pabrik diolah segala macam jadilah sirup kulit manggis. Kayak seperti itu ya. Nah, itu prinsip pertamanya. Jadi semakin toyib yang Anda makan, ya, semakin toyib yang Anda makan, semakin sehat tubuh Anda. Ya, jadi mulai sekarang usahakan. Jadi saya kemarin waktu minyak goreng agak-agak langka dan mahal itu saya senyum-senyum aja gitu kan. Sebenarnya kalau ngerti ilmunya, ya kita butuh lemak betul, ya, tapi bukan lemak dari lemak nabati yang nggak sehat itu. Ya, contoh lemak apa? Ini kan lemak nih, kelapa. Kelapa ini Bapak sekalian, oh udah. Dagingnya kelapa ini kan lemak. Ya, protein, lemak, mineral, serat segala macam ada pada daging kelapa ini kan. Airnya jangan tanya. Nah, ibu-ibu nih, kalau Anda lagi beli santan pagi-pagi, biasa beli kelapanya utuh kan. Jangan dibuang airnya. Sudah tahu kan? Jangan dibuang. Campurin madu sedikit ke dalam kelapa tadi, campurkan garam sedikit, Anda akan berenergi luar biasa. Ngandalin air kelapa itu yang bahkan gak ada nilainya itu, dibuang-buang. Ya. Dan mulai kalau mau jantungnya sehat, mulai ngemil ini. Ngemil apa? Daging kelapa. Tua. Kalau Anda bisa makan 1/4 aja daging kelapa tua tuh setiap hari, kan 1 butir tuh. 1/4 Anda makan tiap hari, jantung Anda akan sehat. Gak ada urusan sama cacing-cacingan. Jangan fitnah cacing dengan kermi-kermian ya. Saya nggak tahu dapat dari mana itu cacing kermi.
Gak ada urusan. Ya. Berarti kalau sudah jadi santan gimana? Kalau santannya diolah-olah terus, nanti lama-lama dia jadi namanya VCO, kayak begini nih, VCO. Minyak apa? Kalau kita kan minyak kelapa perawan gitu kan, virgin coconut oil, cuman kita sebutnya VCO aja. Ya, makanya sebenarnya kalau ibu-ibu di rumah nggak ada kerjaan, mendingan Anda bikin minyak kelapa sendiri di rumah.